Selamat datang di Anadolu University. Jadi hari ini gue mau ngajak kalian untuk ikut kampus tour di kampus gue, tempat gue menimba ilmu selama 3 tahun, jalan 4 tahun lamanya. So yeah, let's go. Jadi kampus kita ada 2 pintu utama. Pertama pintu ini kita panggil anak KAPE. Terus ada pintu samping, yang samping itu dari Exajelek Fakultesi. Jadi itu lebih dekat sama Fakultas Farmasi. Nah, masuk kampus ini, masuk pintu utama ini, langsung disuguhin sama taman besar. Di sini taman besar, kanan kiri ada buat tempat duduk. Terus buat biasanya orang-orang kalau lagi spring atau autumn suka di sini baca-baca buku, terus main volley, duduk-duduk, pokoknya asik banget deh. Nah, ini detail tamannya lumayan luas banget bahkan. Di sana ada kantin juga. Pokoknya kalau lagi musim autumn atau spring di sini enak banget deh. Di depan taman langsung ada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi, Iktisadi wa Idari Bilimler Fakultesi. Nah, di sana langsung ada ATM banyak dari berbagai company. Nah, di samping ATM juga ada Gench Office. Di sana tuh tempat biasanya buat belajar juga sih sama kumpul-kumpul kalau misalkan lagi ada kegiatan. Terus di sana ada kafe, itu tuh kafe untuk Fakultas Hukum. Karena di sini langsung ada Fakultas Hukum, guys. Di depan Fakultas Hukum itu ada asrama untuk mahasiswa. Asrama lumayan besar, cuman anak-anak Indonesia kebetulan gak ada yang tinggal di asrama ini. Di asramanya Anadolu bisa nggak keluar malam, Kak? Keluar malam, I think kayak ada jam masuk keluarnya sih. Maksimal tuh kalau nggak salah jam 11 karena beberapa teman Turkiku juga tinggal di sini. Tapi ada pengecualian, guys, kalau misalkan lagi salah satu yang menandakan kalau kalian lagi di Eskişehir ada banyak suara pesawat. Tapi ada pengecualian. Jadi kalau misalkan lagi ujian itu kayaknya boleh deh diperbolehkan untuk pulang lebih larut gitu. Di sini seperti yang kita bisa lihat ada maps. Ini keseluruhan Anadolu. Kita lagi ada kita di mana? Anak apa yang mana ya, bro? Tang, kita di mana, Tang? Kok nggak ada tandanya sih? Nah, di sini ada Cinema Anadolu. Ini salah satu tempat yang lumayan menarik juga karena kita bisa nonton bioskop bareng-bareng di dalam sini. Tapi it's not like a cinema, real cinema gitu. Dia tuh cuma kayak ada proyektor, terus sama bangku-bangku biasa sih, bukan kayak bener-bener bioskop gitu. Kayak kita nggak bisa masuk deh, guys, ke dalam. Jadi kita lanjut aja. Guys, ini kan first time gue masuk kampus ya, karena gue habis Erasmus. Terus sekarang ada ini, mesin bunga di kampus. Kayak oh my god, harga cuma 600 tele. Terus variatif lah, banyak harganya. 600 tele betulnya nggak cuma ya. Tapi worth it lah, bunga kan. Hari ini cuacanya gloomy, 7 degrees, but it feels like 3 degrees karena lumayan berangin. Dan kita mau menuju ke Rektor Luk. Nah, di sana juga ada masjid, lumayan besar. Terus kita mau lanjut ke arah sini. Di sini ada Rektor Luk, ada kantor buat rektor. Nah, di sana tuh kantor-kantor rektor dan para stafnya lah. Di situ tuh Anadolu University Rektor Lu itu jadi salah satu spot yang biasanya kalau anak-anak baru pada kesini terus mereka pada foto di sana. Di samping Rektor Lu itu ada Atatürk Kultur ve Sanat Merkezi. Jadi biasanya di sini tuh banyak kegiatan kayak teater-teater gitu yang diadakan di sini dan dalamnya itu megah banget. Kalau ada fotonya, gue taruh di sini. Di samping kultur media ada perpustakaan, library. Jadi dia ada 2 tingkat library-nya. Ini koridor bawah, sama satu lagi ada di atas. Nanti kita naik ke atas ya. Mari kita masuk.
Oke. Kita lihat satu ruangan aja kali ya. Jadi dalamnya kayak gini. Di sana ada silent room. Terus, nah di sini Okuma Salono di sini. Jadi buat apa? Baca-baca buku. Jadi di sini kita boleh bersuara, walaupun ya nggak boleh teriak-teriakan juga. Kayak gini dalamnya. Kebetulan lagi sepi karena memang lagi pada liburan, lagi winter break. Di atas ada lagi lantai 3-nya. Sudah jalan 4 tahun kuliah di sini. Of course ini bukan tahun terakhir gue karena tahun pertama tuh gue harus ada language preparation gitu karena kelas gue itu bahasa pengantarnya bahasa Turki, so gue harus pass the Turkey language preparation dulu baru bisa masuk ke perkuliahan. Tapi benar-benar kampus ini tuh enak banget guys, banyak pohon-pohon, banyak taman, banyak tempat bench-bench buat duduk gitu, banyak kafe, banyak ruangan-ruangan untuk kegiatan khusus gitu, dan tempat ibadah juga lengkap, library besar. So ya, gue suka banget sama kampus ini sih. Dan dia tuh walkable gitu loh. Jadi dari satu fakultas ke fakultas lain, dari satu tempat ke tempat lain tuh deket. Jadi enak. Di sini ada gedung untuk jurusan seni pertunjukan. Jadi biasanya anak-anak yang musik atau teater tuh biasanya mereka di sini nih gedungnya. Di sini ada kafe. Terus ada tempat duduknya juga. Indoor sama outdoor. Nah guys, di belakang gue ada Aceh Oretim Fakultesi. Jadi ini tuh kayak open education-nya Anadolu. Kalau kalian tahu UT, Universitas Terbuka, itu mirip nih kayak gini. Jadi untuk kelas-kelas karyawan atau orang-orang yang nggak mau kelas tatap muka langsung, bisa ngambil fakultas di sini, bisa ngambil kejuruan di sini. Dan kebetulan Aceh Koretimnya Anadolu, ini Open Education Anadolu itu baru buka di Indonesia juga. So kalian bisa lihat Instagramnya, nanti gue tulis di sini. Jadi kalian bisa belajar di sini, di kampus ini, tapi jarak jauh dan bisa dapat degree langsung dari kampus ini. Dan harganya kalau nggak salah tuh juga lumayan murah, terjangkau, cuma I don't know, mungkin range-nya 300 sampai 500 ribuan per semester. So yeah, check this out. Kita mau nyebrang ke Orange Merkezi. Jadi di sini itu pusatnya, kalau artinya ya, Orange Merkezi itu pusat kemahasiswaan gitu. Kemahasiswaan. Iya, pusat kemahasiswaan. Jadi dalam ini tuh ada banyak ruangan-ruangan, kayak klub-klub juga, kantor-kantornya di sini, acara-acara juga biasanya di sini. Terus untuk registrasi ulang juga biasanya di sini kita. So ya, mari kita masuk. Pas masuk, kita langsung disuguhin sama ruangan luas, halaman luas kayak gini. Biasanya di sini tuh kalau lagi ada culture day, ini kita di sini nih biasanya. Kalau ada fotonya mungkin aku masukin nih. 3 lantai total, jadi kita bakal lihat lantai 3 aja mungkin, karena lantai 1 sama lantai 2 tuh mostly kantor-kantor. Lantai 3 itu tempat-tempat klub. Jadi let's go, mau naik ke atas ya. Jadi guys, kalau kalian mahasiswa Anadolu, so kalian tuh bisa ngambil baju sepuasnya. Ada baju, ada sepatu, jaket, semuanya banyak pokoknya. Itu sepuasnya, nggak sepuasnya. Jadi kayak per 2 minggu kalau nggak salah maksimal 3 pieces gitu, 3 pieces di sini. Gratis. Bisa diambil, gratis. Nih guys, jadi ini ruangannya, tapi sayang banget tutup, jadi kita nggak bisa masuk. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang, kalau di sini banyak ruangan-ruangan untuk klub. Jadi kayak gini aja sih sebenarnya kalau lagi ada acara-acara klub gitu atau mau daftar klub di sini, kita bisa datang ke kantor-kantor mereka tuh, ada berbagai macam klub lah. Kalian tinggal pilih aja mau daftar ke yang mana. Biasanya ada biaya pendaftarannya sekitar mungkin 50 tele or something.
apa? Oh ya, di sini ada ULOK. ULOK itu International Student Club. Jadi kantornya kayak gini sih, biasa aja. Nah, kalau misalkan apa ya, lagi ada acara kultur gunung gitu, kita biasanya ngambil benderanya di sini, guys. Jadi mereka udah punya bendera dari seluruh negara. Di bawah situ tuh ada kantor buat Erasmus. Jadi kalau kita mau daftar buat pertukaran pelajar ke Eropa, kita bisa datang ke kampus itu. Oke, jadi karena apa namanya, beberapa kampus di Turki itu punya agreement sama kampus-kampus di Eropa. Jadi kita tuh punya kesempatan untuk bisa ke Eropa juga, ikutin program exchange, dibiayai full gitu, fully funded gitu. Cuma dari nilai ujian bahasa Inggris sama dari IPK, minimal tuh IPK-nya 2,2. Tapi jangan salah, untuk mendapatkan IPK 2,2 itu nggak mudah ya guys di sini. So ya, tapi kalian ada kesempatan untuk keliling Eropa secara gratis. Kita mau lanjut lagi jalan-jalan di sekeliling kampus. Jadi kalau kalian bertanya-tanya berapa harga per semester di sini untuk international student, itu tergantung sama fakultas dan kejuruannya. Tapi range-nya itu ada di harga per semester 22.000 TL, itu sekitar kayak 11 sampai 12 jutaan lah, 10 sampai 12 jutaan lah. Nah, untuk orang-orang Turkinya sendiri, kampus itu nggak bayar karena ini tuh termasuk kampus negeri gitu. Jadi mereka nggak bayar, mereka bayar cuman nggak seberapa lah, murah gitu. Kita masih mengelilingi kampus ini, guys. Enggak, mereka nggak bakal nabrak kita karena ya onje, pejalan kaki duluan. Bahkan ya, kalau misalkan ada mobil yang nggak ngasih kita jalan, kita bisa ngasih ini, sikayat. Di sini ada gedung Fakultas Sains atau Fen Fakultesi. Terus depannya itu langsung gedung-gedung olahraga. Nah, ini lapangan basketnya. Di sebelah sana lapangan voli. Terus di sini ada ininya juga, tribun buat penonton. Biasanya kalau ada pertandingan friendly match gitu, kita biasa di sini. Terus ini tempat gym sebelumnya. Ya. Tapi udah dipindahin ke tengah. Oh, kita ada lapangan voli juga, guys. Kita ada lapangan tenis. Di situ lapangan tenis ini nih, gedung abu-abu itu lapangan tenis kita. Jadi kita punya 2 lapangan tenis, indoor sama outdoor. Nah, yang ini yang indoornya. Dia tuh terakhir gue main per jam itu kalau nggak salah 100 tele, ya 100 tele. Tapi sekarang gue kurang tahu berapa. Kita juga punya kolam berenang, ada di daerah sana. Nanti kita lihat ya. Jujur ya, fasilitas di kampus ini tuh benar-benar lengkap banget. Terus kampusnya juga enak gitu loh. Jadi gue nggak pernah bosan. Bahkan kalau misalkan gue lagi mau lari pagi, itu gue ke dalam kampus lari paginya, kayak ya udah muterin aja gitu. Karena enak kan, banyak pohon. Terus ada kafe-kafe juga, terus ada tempat makan juga. Nanti gue bakal ngajak kalian ke sana. Ini kita masih kurang lebih setengah perjalanan lah, belum selesai. So ya, tonton terus video ini sampai akhir biar kalian ada bayangan kalau mau kuliah di sini. Di sini ada kolam berenang. Ini dalam kolam renangnya, kelihatan gak guys? Nih kayak gini kolam renangnya. Jadi biasanya kalau misalkan ada ada anak-anak yang lagi berenang, terus ibu-ibunya pada menungguinnya tuh di dalam ruangan sini. Terus kita itu bisa daftar setiap sebulan sekali. Biasanya pembukaan pendaftarannya itu di akhir bulan. Harganya tuh gue kurang tahu berapa sekarang. Cuman oh ya, kan di sini kan ada 3 kampus ya. Ada Anadolu, Osman Gazi, sama ada S2. Jadi anak-anak mahasiswa Osman Gazi sama S2 juga bisa daftar semua fasilitas yang ada di Anadolu, guys. So don't worry, selama kalian masih kuliah di Eskişehir, kalian bisa daftar fasilitas yang ada di kampus ini. Di sini ada gedung Fakultas Literatur, ada kantinnya juga. Jadi setiap fakultas itu punya kantinnya sendiri, punya tempat ibadahnya sendiri. So kalian gak perlu untuk ke masjid yang besar tadi untuk sholat, karena di setiap
fakultasnya itu pasti ada. Jadi ini gedung untuk anak-anak fakultas apa sih tadi, komunikasi gitu. Ini gedung yang paling ikonik juga nih, ikoniknya Anadolu. Tadi kan kita udah ngomongin harga per semester ya. Sekarang kita ngebahas cara daftar. Jadi sebenarnya cara daftar simple banget, karena kalian tinggal masuk ke website ini. Terus nanti di sana itu jelas cara-caranya, terus gimana cara pilih jurusannya, terus tinggal masukin, kalau waktu di zaman gue ya, tinggal masukin paspor sama ijazah aja, transkrip nilai yang udah diterjemah, dan udah nanti tinggal tunggu sampai pengumuman. Dan ya lanjut lagi guys. Jadi di sana ada IMEKANE, itu gedung yang coklat di belakang. Jadi itu tuh biasanya kita kalau makan siang sama makan malam tuh di sana. Lumayan membantu juga adanya IMEKANE ini, atau tempat makan lah ya, apa ya, kantin gitu mungkin. Jadi harganya tuh lumayan murah, sekitar sekarang kayaknya udah 30 tele untuk satu kali makan. Dan itu makanannya lengkap banget, ada dari appetizernya, main course-nya, sampai dessertnya tuh ada semua. Di sini ada tourism fakultasi, ada fakultas pariwisata. Ini salah satu fakultas dengan UKT tertinggi juga, yang sampai 50 ribuan tuh di sini, anak-anak sini. Nah, kedokteran sini nggak ada, adanya di Osman Ghazi. Terus sana ada ITIM fakultasi atau fakultas pendidikan. Jadi fakultas pendidikan, ini fakultas gue, kita tuh punya 2 gedung utama, di atas sama di sini. Yang di sini tuh gedung baru karena mahasiswa pendidikan sangat membludak ya, akhirnya dibikinlah satu gedung ini baru. Nah, kita sudah sampai di gedung Tomer. Jadi gedung ini untuk mahasiswa internasional pada belajar bahasa Turki. Gue waktu tahun 2022 ini sempat setahun di gedung ini, bolak-balik setiap hari. Tapi it has a lot of memories di sini. Jadi wajib ikut Tomer atau Turkish Language Preparation gitu selama 1 tahun kalau kalian international student di sini. Terus ini tuh kalau nggak salah bayarnya tuh per level, dia tuh lebih mahal kayaknya. Kalau di total ya, dia lebih mahal dari harga UKT pada umumnya. Nggak tahu gue harganya berapa, mungkin kalau ada foto brosurnya gue bakal taruh sini. Pasti dong salah satu devisa universitas ini. Oh iya bener, itu udah dikasih tau sama lo. Udah yuk. Lumayan mengambil banyak keuntungan dari international student sebenarnya. Banyak anjing ya kak katanya kak? Oh ya banyak anjing, banyak banget. Lagi pada tidur, lagi ngerekam. Terus guys, kita punya lapangan bola besar. Ini tuh biasanya kan Anadolu tuh punya klub ya, punya klub football club gitu. Jadi biasanya boxing nggak sih? I don't think so, nggak punya kayaknya. Jadi biasanya orang-orang di klub itu tuh pada main di sini nih, pada latihan di sini. Terus kalau lagi summer biasanya banyak course juga, anak-anak kecil pada latihan di sini. Nah di sini nih, ini di kafe di sini mereka. Apa? Di kafe. Di kafe. Oh di kafe. Di kafe di sini. Nama fakultasnya apa ya? Pokoknya anak-anak di kafe di sini guys, biasanya mereka bawa-bawa barang-barang gitu. Nah di sini ada lapangan tenis outdoor. Biasanya kita main tenis di sini kalau misalkan cuacanya udah mulai membaik. Ya, kayak gini guys kurang lebih lapangannya. Totalnya ada 4 court. Biasanya kita main di sini kalau cuacanya lagi enak. Sebentar lagi cuacanya kayak udah mulai membaik, so mungkin nanti kita bakal main di sini karena seru banget, asik. Di sini ada kafe untuk dosen-dosen pada makan. Jadi di sini khusus nggak bisa. Jadi di sini khusus dosen atau staff-staff yang kerja di sini lah, personel lokali. Terus apalagi ya, kita tadi lewat sini. Kita kesini aja mendingan. Nah di sini kita juga punya museum. Isinya tuh seperti biasa lukisan-lukisan dan patung. Kan tadi kan ada di sini tuh juga ada fakultas yang orang-orang mahat patung gitu loh, apa ya namanya? Tahu nggak? Pokoknya ada fakultas itu lah guys. Jadi biasanya mereka kalau punya satu hal yang baru, fakultas pembuat berhala. jadi biasanya mereka kalau ada buat satu ini yang baru, mereka taruh sini atau ada pameran gitu biasanya di sini. Terus inilah kita punya
gedung olahraga yang baru, GOR, gedung olahraga. Ini sekarang kita kalau nge-gym bakal di sini. Jadi kemarin gue habis daftar gym, harganya itu sekitar 600 tele gitu per bulan. Lumayan worth it sih menurut gue. Dan frekuensinya itu seminggu 3 kali. Satu sesi itu 1 jam gym di sini. Dalamnya tuh ada lapangan volley juga, indoor. Sama I guess lapangan basket sih kayaknya. Sama lapangan basket di sini. Ini lumayan besar. Di sini ada Yemekane, Merkez atau pusat tempat makan. Jadi biasanya kita kalau makan siang sama dinner tuh di sana. Tadi gue udah ngasih tau belum ya harganya berapa? 30 tele ya udah. Oh iya, sumpah murah banget. Iya, 30 tele sekali makan dan itu udah ada appetizer, main course sama dessertnya. Terus di sini juga ada beberapa market sama cafe. Sudah deh. Tadi kan aku udah bahas cara daftarnya ya, tapi kalau misalkan kalian tetap kesulitan karena ada satu atau dan lain hal yang kalian gak bisa urus, mungkin bisa DM aku di sini. Nanti akan aku bantu untuk daftarnya. Di sini ada area luas. Biasanya di sini juga kalau untuk konser-konser tuh ada di tengah sana, dibikin panggung gitu, seru banget. Terus kalau boleh. Terus kalau lagi ya, jadi kalau cuacanya enak banyak yang duduk-duduk, tidur-tiduran sini, main volley, terus baca-baca buku gitu. So ya, jadi ini namanya Anadolu Park. Dan ini titik terakhir kita untuk kampus tour sekarang. Sebenarnya masih banyak detail-detail yang harus gue kasih tahu, cuman mendingan kalian datang langsung ke kampus ini untuk merasakan semua experience itu secara langsung. Jadi, thank you for watching and bye.